Salam dan bahagia. Saya, Desa Ayu Ike Laksmiyeni, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Susut, Kabupaten Bangli. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Untuk membuat koneksi atau kaitan tersebut didasarkan pada beberapa pertanyaan normatif sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Menurut saya, budaya positif merupakan salah satu cara untuk mewujudkan suatu ekosistem sekolah yang nyaman bagi murid. Budaya positif akan dapat terwujud jika dilakukan secara konsisten dan dalam suasana kolaborasi. Agar dapat melaksanakan budaya positif secara optimal, kita perlu mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun tersebut, diperlukan ekosistem pendidikan yang berpihak pada anak dengan menerapkan budaya positif di dalamnya. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Dengan menerapkan budaya positif dalam pelaksanaan peran dan nilai guru penggerak akan dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak menggambarkan impian yang ingin diwujudkan oleh guru penggerak. Dalam mewujudkan visi tersebut, seorang guru penggerak hendaknya menerapkan budaya positif sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak yang dimilikinya. Kedua, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat agar anak berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebaikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar yang dimiliki. Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu,
Motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yakni sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur atau tahapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan saat saya mempelajari modul 1.4. Yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak selalu efektif untuk diberikan kepada siswa. Bahkan penghargaan justru kadang bisa menghukum murid. 2. Setiap hal yang dilakukan oleh seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah pasti ada alasan yang mendasari terkait pemenuhan kebutuhan dasarnya. 3. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini yaitu 1. Disiplin bukan sekedar kepatuhan pada peraturan, melainkan lebih kepada kemampuan untuk kontrol diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. 2. Setiap murid pasti memiliki alasan yang mendasari saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah terkait pemenuhan kebutuhan dasarnya. 3. Ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. 4. Saya meyakini bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. 5. Segitiga restitusi sebagai pilihan dalam menuntun siswa menyadari kesalahan tanpa merasa dihakimi dan mampu mencari solusi tanpa ada pihak yang dirugikan. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Saya sudah mencoba mengubah posisi kontrol saya yang semula lebih kepada teman dan pemantau dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran aturan atau keyakinan sekolah oleh murid menjadi posisi sebagai manajer. Saya juga sudah mencoba menyusun keyakinan kelas berdasarkan aturan atau kesepakatan murid di dalam kelas. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa termotivasi untuk semakin memperbaiki kemampuan saya dalam melaksanakan budaya positif di kelas
atau sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik yaitu menurut saya adalah murid sudah mulai mengetahui dan memahami nilai-nilai kebajikan universal sebagai suatu keyakinan kelas atau sekolah dalam penumbuhan budaya positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah penerapan posisi guru sebagai manajer. Ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol sebelum mempelajari modul 1.4, posisi yang sering saya pakai adalah posisi sebagai teman. Perasaan saya saat itu, saya sering merasa kecewa karena perubahan yang dilakukan murid saya hanya terjadi ketika di depan saya saja. Sedangkan ketika saya tidak ada, mereka kembali melakukan pelanggaran yang sama. Ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol setelah mempelajari modul 1.4, posisi yang saya pakai adalah posisi sebagai manajer. Perasaan saya sekarang, saya merasa percaya dengan menggunakan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Tahap yang saya praktekkan adalah tahap validasi tindakan yang salah. Cara saya mempraktekkannya dengan menanyakan perbuatan yang sudah dilakukan dan menanyakan pendapat murid apakah hal tersebut salah atau tidak. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan serta pelaksanaan yang berkesinambungan dan juga konsisten akan sangat membantu terciptanya budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 dengan materi modul sebelumnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.